Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk memulai ibadah kita. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah ini. Untuk itu saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Masih dalam keadaan berdiri, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian dengan sikap berdoa, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih
persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, lipat persembahannya dengan rapi, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian dengan sukacita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Ria. Untuk itu kita angkat pujian pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di pagi ini dalam ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Hingga pagi ini kami boleh bersekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan akan firman-Mu. Semoga kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada minggu ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Seperti pembacaan minggu lalu juga terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32. Siapa yang masih ingat tentang apa? Tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan siapa? Membangkitkan Dorcas. Nah adik-adik, siapa yang menceritakan firman Tuhan waktu minggu lalu? Ya, Ibu Pendeta. Nah adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-48. Sangat panjang ya, 48 ayat, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah pagi ini adik-adik kita akan bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus, masih berkaitan dengan pembacaan minggu lalu. Murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Yang bernama Petrus dengan seorang perwira. Seorang perwira ini bernama Kornelius. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di sebuah kota di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius. Siapa namanya? Kornelius. Mungkin ada papanya namanya Kornelius, atau kakaknya, atau adiknya, atau nenek-neneknya yang bernama Kornelius. Dia adalah seorang perwira. Dia adalah seorang perwira yang saleh. Keluarganya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Perlu diketahui adik-adik bahwa Kornelius ini adalah seorang yang dermawan. Meskipun dia seorang perwira, meskipun dia seorang yang penting di kota itu, tetapi dia adalah orang yang dermawan, orang yang membagikan, menyumbang kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, semua orang yang tinggal di dalam rumahnya selalu berdoa kepada Allah. Seperti yang kakak bilang, meskipun dia seorang perwira, tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Nah,
Dalam suatu penglihatan kira-kira pada jam 3, ia melihat seorang malaikat Allah yang datang menghampirinya dan mengatakan, "Kornelius, Kornelius." Lalu Kornelius memandang malaikat Tuhan dengan rasa takut, katanya, "Ya, ada apa Tuhan?" Kata malaikat itu kepada Kornelius, "Doamu sudah didengarkan Allah. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut juga Petrus." Pergi ke mana? Pergi ke Yope untuk menjemput siapa? Untuk menjemput Simon? Iya, untuk menjemput Simon Petrus. Nah, keesokan harinya Kornelius mengutus 3 orangnya. 2 adalah hambanya sendiri, sedangkan yang 1 adalah perwira yang terus bersama-sama dengan Kornelius. Perwira ini juga adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Nah, ketika orang Kornelius sementara dalam perjalanan, maka di Yope Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Petrus pada saat itu berdoa kepada Tuhan. Nah, kira-kira waktu menunjukkan pukul 12, Petrus merasa lapar. Dia merasa lapar, lalu Petrus mendapatkan penglihatan dari langit. Langit terbuka dan sesuatu sama seperti kain besar turun, dan di dalamnya terdapat semua jenis binatang. Karena pada saat itu Petrus merasa lapar. Nah, lalu sebuah suara mengatakan kepada Petrus, "Berdirilah Petrus, sembelilah itu dan makanlah." Tetapi Petrus mengatakan, "Tuhan, aku tidak makan makanan sesuatu yang haram atau yang dinajiskan Allah." Tetapi suara itu mengatakan, semuanya telah dihalalkan oleh Allah. Jadi Allah telah menghalalkan semuanya. Nah, pada saat itu sampailah orang suruhan Kornelius. Pada saat itu juga sampailah suruhan orang Kornelius dan bertanya, "Apakah Simon Petrus ada menumpang di rumah itu?" Nah, lalu kemudian turunlah Petrus dari rumahnya, lalu mengatakan, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Lalu mereka mengatakan bahwa Kornelius, seorang yang takut akan Tuhan, mengundang engkau datang ke rumahnya dan akan mendengarkan apapun yang akan kamu katakan. Nah, pada keesokan harinya sampailah mereka di Kaisarea. Pada saat mereka sampai di rumah Kornelius, tersungkurlah Kornelius di kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia. Petrus mengatakan, "Bangunlah, aku hanya manusia. Aku hanya manusia." Jadi Petrus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Yang dipakai oleh siapa? Ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan dipakai oleh Tuhan untuk menjual bakso, untuk menjual somai. Tetapi dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian Petrus berkata kepada mereka pada saat itu, "Kamu tahu bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi tidak diperkenankan untuk bergaul, apalagi masuk ke rumah mereka." Jadi orang non-Yahudi dan Yahudi itu tidak diperkenankan untuk bersama-sama pada saat itu, tetapi oleh karena kuasa Tuhan mereka boleh bersama-sama. Nah, kemudian masuklah Petrus ke dalam rumah Kornelius dan mereka pada saat itu berbincang-bincang. Nah, yang pertama yang mereka bicarakan adalah Allah tidak membeda-bedakan orang. Jadi Petrus mengatakan,
Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia suku Papua, mau dia suku Toraja, mau dia rambut keriting, mau dia rambut lurus, tapi kita semua sama di mata siapa? Di mata pendeta? Bukan. Di mata siapa? Di mata Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, firman yang memberitakan damai sejahtera. Jadi firman Tuhan itu selalu memberitakan damai sejahtera. Adik-adik, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang kesal, jadi kita harus membaca firman Tuhan supaya kita selalu damai sejahtera. Kalau papanya selalu marah-marah, mamanya selalu marah-marah, adik-adik selalu marah-marah, lebih baik membaca Alkitab dan berdoa supaya damai sejahtera ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, adik-adik, Petrus mengatakan, kamu tahu tentang Yohanes yang memberitakan tentang Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret yang membuat begitu banyak mujizat. Dia rela mati, dia rela disalibkan, tetapi Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian adik-adik, yang keempat, dia telah menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran dan bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan akan mendapatkan pengampunan dosa, dan oleh karena namanya kepada seluruh bangsa, dan bahwa Allah adalah hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesama kita karena kita hidup di negara hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada utusan-utusan yang Tuhan sudah percayakan untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesama teman, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dari cerita Petrus dan Kornelius yang seorang perwira yang sangat saleh dan dermawan, kita boleh belajar bahwa ketika kita mau bertobat, Allah akan mengampuni kita karena dialah hakim atas seluruh bangsa. Jadi perlu kita ingat bahwa Tuhan adalah hakim atas seluruh bangsa. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita karena Tuhan telah mengirimkan hakimnya untuk orang-orang yang berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua, adik-adik, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, seperti tema kita pada hari ini, kita harus melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti Kornelius dan Petrus, mereka selalu berjalan di dalam kebenaran akan firman Tuhan, memberitakan akan firman Tuhan, meskipun Kornelius adalah orang yang sangat penting pada saat itu di kotanya, di Kaisarea, tetapi Kornelius menunjukkan bahwa dia adalah hanya manusia biasa, ada Tuhan yang perlu kita taati. Nah, adik-adik sekalian, kemudian yang ketiga, kita harus selalu berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa kita harus mendoakan orang yang ada di sekitar kita? Bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, kita harus rajin baca Alkitab, jangan hanya rajin bermain game, hanya rajin pergi bermain bersama teman-teman, main bola dan segala macam, tetapi kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk mendoakan mama papa kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian perlu kita ingat adik-adik bahwa tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang kita harus melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, yang terakhir adik-adik adalah memberitakan
firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, meskipun adik-adik belum dewasa, belum bekerja, masih sekolah, tapi adik-adik berhak untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Jadi bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Demikianlah tema kita pada minggu pagi ini. Semoga firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita dan kita terus melakukan firman-Nya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Kita mendoakan ketika mama bapak kita dalam keadaan sakit, orang tua kita yang sakit, teman-teman kita, atau kita mendoakan situasi negara kita yang pada saat ini dilanda oleh penyakit virus corona. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Semoga kami selalu melakukan kebenaran sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biarpun kecil di mata manusiawi kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menggunakannya sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan, maka itu akan berguna untuk kelebaran akan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika ada kakak guru sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang kakak-kakak pengasuh derita. Semoga boleh bersama-sama dengan kami untuk kembali melayani adik-adik sekolah minggu demi untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Begitupun juga Tuhan ketika ada adik-adik sekolah minggu dan orang tua mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau juga datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Semoga mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan kepada mereka. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk situasi negara kami Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan, yang sementara dilanda virus corona. Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, Tuhan yang akan menghentikan virus ini Tuhan. Semoga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala dan kami boleh bersama-sama datang dengan adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi, mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami selanjutnya, meskipun kami sampai sekarang ini sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat kami Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, semoga dimanapun kami berada, kami tetap memberitakan akan firman Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Oke dari sekalian, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Cuit Cuit Pam Pam. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
adik-adik sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus memberkati kita mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik sekalian, untuk menutup semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Par. Oke adik sekalian, ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu.